Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat pada Bianif selaku moderator Pondok Pesantren Seperkelan Harapan Indah, yang kepada Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperkelan Harapan Indah, dan lagi kepada kedua orang tua saya dan kepada guru-guru Pondok Pesantren Seperkelan Harapan Indah, dan kepada kedua orang tua saya dan kepada keluarga saya. Semoga saya selalu. Sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah buku sejarah Islam di Indonesia dan tentang ulama terkenal yaitu Abdurrauf Singkil atau Abdurrauf Al-Fansuri. Nah, Abdurrauf Singkil adalah seorang ulama yang besar yang lahir di kota Singkil, kota Singkil, Aceh. Nama aslinya adalah Abdurrauf Al-Fansuri dan disebut juga sebagai Abdurrauf As-Singkili. Nah, terus ia adalah orang pertama yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Ia menulis berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Nah, dan kitab tafsirnya adalah kitab tafsir yang pertama di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam ceritanya. Dan pada sekitar tahun 1640 Masehi, Abdurrauf Singkil itu berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari ilmu agama. Nah, ketika itu yang menjadi sultan di Aceh adalah Sultanah atau Ratu Safiatuddin Tajul Alam. Itu pada sekitar 1641 Masehi sampai 1675 Masehi. Ia mengunjungi pusat pendidikan yang ia jumpai di sepanjang jalur perjalanan antara Yaman dan Mekah. Ia kemudian bermukim di Mekah dan Madinah untuk menambah pengetahuan agama. Ia mempelajari tarekat Islam pada Ahmad Kustosi, hidup sekitar 1583 sampai 1661 Masehi. Ahmad Kustosi dan Ibrahim Al-Qurani. Nah, kemudian beliau mendapatkan ijazah sehingga memiliki hak untuk mengajarkan tarekat tersebut kepada orang lain. Nah, Abdurrauf Singkil kembali ke Aceh, segera mengajarkan dan mengembangkan tarekat ini. Tarekat yang diajarkannya bertujuan membangkitkan kesadaran terhadap keberadaan Allah SWT dalam hati manusia. Hal itu dapat dicapai melalui pengalaman beberapa macam zikir. Abdurrauf Singkil memiliki banyak murid yang datang dari penjuru Nusantara. Nah, ketika itu Aceh itu menjadi tempat persinggahan para jamaah haji. Dan di antara mereka ada yang belajar ilmu agama dan tasawuf, dan beberapa muridnya itu ada yang menjadi ulama terkenal, yaitu contohnya seperti ulama Burhanuddin Ulakan dari Pariyama, Sumatera Barat. Abdurrauf Singkil juga mengunjungi berbagai tempat di Sumatera dan Jawa. Abdurrauf Singkil menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintahkan oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Dengan dukungan kerajaan, ia berhasil menghapus ajaran salik buta, sebuah tarekat sesat yang ada sebelumnya dalam masyarakat Aceh. Para salik pengikut tarekat yang tidak mau bertobat itu dibunuh. Nah, Abdurrauf Singkil memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, dan
kitab fikih, dan sisanya adalah kitab tasawuf. Nah, kitab tafsirnya yang berjudul Tarjuman al-Mustarid atau terjemah pemberi faedah, itu adalah merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan Melayu. Di mana? Nah, salah satu kitab tafsir Abdul Rauf berjudul Mi'raj at-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asyariyah di Malik Wahab, cerminan bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syara'. Di dalam kitab itu termuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi sebuah qadhi. Kitab ini ditulis atas perintah sultanah. Nah, pemakaiannya di bidang tasawuf antara lain itu banyak ya. Langsung skip aja. Nah, Abdurrahman Singkil itu menganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah SWT. Alam ciptaannya adalah wujud bayangan, yakni bayangan dari wujud hakiki. Walaupun wujud hakiki berbeda dengan wujud bayangan, terdapat keserupaan antara kedua wujud ini. Tuhan melakukan tajalli atau penampakan diri dalam bentuk alam secara tidak langsung. Sifat Tuhan tampak pada manusia dan secara relatif paling sempurna pada insan kamil. Nah, terkait dengan pemikirannya mengenai wujud Allah SWT, dalam beberapa tulisan mengenai tasawuf terlihat bahwa Abdurrahman Singkil tidak setuju dengan tindakan pengkafiran yang dilakukan oleh Nuruddin Araniri terhadap pengikut Hamzah Pansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani yang berpaham wahdatul wujud atau wujudiyah. Menurutnya, jika tuduhan pengkafiran itu tidak benar, orang yang menuduh dapat disebut kafir. Padahal Abdurrahman Singkil terhadap paham wahdatul wujud tindakan dalam buku Bayan Tajalli. Buku ini juga merupakan usahanya dalam merumuskan keyakinan terhadap ajaran Islam. Ia mengatakan bahwa betapapun dekatnya seorang hamba dengan terhadap Allah SWT, dan makhluk tetap mempunyai arti sendiri. Nah, kemudian Abdurrahman Singkil meninggal dan dimakamkan di Kuala Muara, KR, Aceh atau Banda Aceh. Abdurrahman Singkil juga dikenal dengan nama Teongku Syiah Kuala. Nama ini diartikan pada perguruan tinggi yang didirikan di Banda Aceh, yaitu pada tahun 1961, yaitu Universitas Syiah Kuala. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.